Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai rapture. Kalau GBIHOC pasti sudah tahu apa yang namanya rapture atau pengangkatan ya. Ini kita akan membahas apa yang terjadi kalau tidak diangkat, kalau tidak rapture. Ini akan terjadi New World Order, akan terjadi Antichrist, akan terjadi macam-macam ya. Nah, tapi ini adalah pendahuluan dulu apa yang terjadi sebelum terjadinya rapture, tapi kemudian bisa juga setelah terjadinya rapture. Jadi saya akan berbicara di sini satu persatu untuk menjelaskan kalau pada saat rapture tiba-tiba ada yang tertinggal, apakah bisa selamat? Jawabnya masih ada harapan ya. Harapannya itu yaitu jangan menyangkal Tuhan. Makanya tadi lagu ini kan lagu penderitaan semua tadi. Kenapa penderitaan? Jikalau gunung tidak berpindah, aku tetap percaya. Jikalau dalam lembah kekelaman, aku tetap percaya ya. Sekalipun dalam kesengsaraan, aku tetap percaya. Jadi kenapa lagunya tadi dalam penderitaan? Karena pada saat tertinggal, tidak di rapture, kita masuk ke dalam masa kesukaran. Dan ingat, jangan menggadaikan iman kita, jangan kita menggadaikan iman kita dengan makanan, minuman, dengan apa. Karena iman kita itu adalah janji keselamatan kekal ya. Itu aja. Jadi kita akan mulai apa yang terjadi di dalam dunia setelah rapture. Itu ada terjadinya namanya New World Order atau tatanan dunia baru. Yuk kita masuk ayatnya. Di sini kita melihat what happened after the rapture. Di sini rapture itu terjadi sebelum ini, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti Tuhan ya. Bisa terjadi setelah ini atau di tengah-tengah sini ya, antara itu ya. Jadi saya nggak bisa memastikan, tetapi yang penting kita berjaga-jaga. Saya tidak mau memastikan sebelum ternyata Tuhan delay. Kan ada di Alkitab bahwa Tuhan tuh mendelay. Karena apa? Karena pengantin tidak datang-datang, maka mengantuklah 10 gadis itu. Makanya kadang-kadang didelay. Tapi kita lihat bahwa di sini ada peace and safety, yaitu peace untuk bangsa Israel. Dan di sini tidak ada di sini kalau menurut pandangan pengangkatan itu sebelum tribulasi. Di sini sudah tidak ada orang Kristen, karena di sini sudah masuk ke masa tribulasi. Jadi kan ada 3 pandangan. Ada pandangan satu pengangkatan sebelum pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Kalau post sih saya nggak percaya ya. Kalau pre sama mid saya masih percaya. Mid itu artinya kita masih dibawa ke tengah-tengah sini sebelum masa Antichrist, itu saya masih percaya. Tapi kalau post kayaknya nggak mungkin ya. Masa post tribulation Tuhan kita naik ke atas terus tiba-tiba turun lagi. Kayaknya kalau saya mikir saya tidak mungkin. Tetapi di sini kita bisa lihat antara pengangkatan itu sebelum tribulasi atau mid tribulasi. Kita berjaga-jaga aja ya. Karena kadang-kadang kita bisa salah karena semua kuasa ada di dalam tangan Tuhan ya. Tuhan bisa mendelay, Tuhan bisa mengundur, Tuhan bisa majuin, bisa mengundur ya. Jadi kita lihat bagaimana pada saat setelah rapture ada terjadi peace and safety, tidak ada orang-orang Kristen dan kita masuk ke tribulasi. Di sini adalah setengah tribulasi, bahwa di sini baru kemudian setelah setengah dari tribulasi itu kuda-kuda. Jadi meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4, meterai 5, meterai 6, 7, baru di sini trompet. Kemarin Bapak berbicara mengenai trompet, Bapak berbicara mengenai apa? Cawan. Nah ini destruction, ini baru trompet dan di sini ya. Jadi ini adalah setengah dari tribulasi, kemudian itu yang terjadi. Yuk kita lanjut. Kemudian ini kita lihat, dari sini kita lihat bahwa kalau menurut pandangan pre-tribulasi sebelum masa pengangkatan, ini gereja itu ada di chapter
2 dan 3. Kitab Wahyu itu pasal 2 dan 3 itu gereja masih ada. Kemudian di pasal 5 sampai di sini gereja sudah tidak ada lagi. Jadi menurut pandangan pre-tribulasi, sebelum masa tribulasi itu gereja rapture-nya di sini sebelum meterai. Tapi menurut pandangan mid tribulasi, gereja rapture-nya di meterai ke-6 di sini. Ya. Enggak tahu, kita berjaga-jaga saja. Kalau menurut pre-tribulasi sebelum meterai itu gereja sudah rapture di sini. Ini 7 gereja pasal 3 rapture di sini. Tapi menurut pandangan mid tribulasi, gereja rapture-nya di meterai ke-6. Karena meterai ke-7 sudah sangkakala. Jadi kalau saya bilang bisa pre-wrath itu sebelum murka Allah. Jadi sebelum murka Allah itu adalah sangkakala, itu adalah muka Allah. Jadi sampai ke meterai 6 itu baru rapture. Jadi tidak tahu nih, nanti kita masih melihat keadaan sekitar. Kita melihat bahwa kita berjaga-jaga, ya. Yuk kemudian kita lihat, tolong yang 7 gereja coba lihat. Nah, yang 7 gereja, yang gambar, yang gambar 7 gereja, yang gambar ini, ya. Yang gambar ini gereja yang rapture adalah gereja Philadelphia. Di sini Philadelphia mana? Philadelphia. Gereja Philadelphia. Hanya satu gereja Philadelphia yang di rapture. Kemarin Bapak sudah bicara mengenai 7 karakter gereja, yang dari sekian 7 gereja hanya satu yang di rapture, yang semuanya masuk tribulasi. Tetapi dari 6 yang masuk tribulasi, 5 murtad. Hanya satu yang selamat. Satu adalah gereja Smyrna. Smyrna mana ini? Smyrna. Jadi pada saat setelah rapture ada enggak gereja yang selamat? Jawabnya ada. Yaitu gereja yang rela mati dibunuh karena Kristus. Gereja yang mati dibunuh karena Kristus itu yang selamat. Dan itu hanya ada satu gereja saja, namanya gereja Smyrna. Bayangkan kita membayangkan, kita orang-orang di sini orang-orang gereja. Kita bayangkan berapa banyak gereja-gereja di Indonesia. Kita membayangkan di Indonesia itu banyak enggak gereja? Banyak. Gede-gede enggak? Gede-gede. Jemaatnya banyak enggak? Banyak. Bahkan ada yang ratusan, ada yang ribuan jemaat. Kita membayangkan dari 7 gereja, 6 gereja masuk masa penganiayaan, dan yang dari 6 hanya satu gereja yang selamat, yang 5 murtad semua. Saya bilang kenapa murtad? Karena mereka yang 5 memakai tanda antikris. Kita sudah belajar kemarin, yang belum belajar, Pak Budi kemarin sudah khotbah dari khotbah yang sebelumnya. Pak Budi sudah mengkhotbahkan ada 7 karakter jemaat Tuhan di dunia. Dari yang 7 jemaat, hanya 1 jemaat yang dipuji. Karena dia tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri. Dia adalah bukan bersandar pada kekayaannya. Tidak bersandar pada orang lain, kehebatan, tidak mencari kekuasaan, tidak apa. Tetapi hidupnya bergaul penuh dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi hanya ada 1 gereja yang di rapture. Ya dari 7, 1 yang di rapture, 6 masuk penganiayaan. Dari 6 hanya 1 gereja yang benar-benar memelihara iman. Yang 5 sudah murtad menerima tanda antikris. Jadi kita lihat kalau ada pertanyaan, adakah gereja masih ada setelah rapture? Jawabnya ada. Yaitu gereja Smyrna. Karena gereja Smyrna adalah gereja yang dianiaya. Dan mereka memelihara iman. Jadi mereka masuk ke surga karena mati untuk Kristus, ya. Jadi gereja pun ada pada setelah masa antikris. Yuk, kemudian lanjut. Kemudian kita belajar yuk. Lanjut. Bukan ini nanti. Ya. Kita belajar. Kita lihat bahwa dunia ini sudah
mengadakan perdamaian, betul? Kita ingat bahwa Arab, Trump, Amerika Serikat sudah mengadakan perdamaian dengan Israel pada tahun 2020 di Abraham Accord. Di Abraham Accord itu adalah agreement yang membawa diplomatic normalisasi between Israel, negara Arab dari United Arab Saudi maupun Turki. Semua daerah-daerah Arab dengan Israel mau dipersatukan, didamaikan di dalam itu Abraham Accord itu tahun 2020. Dan kemudian ini baru saja terjadi tanggal 13 September kemarin tahun 2025 sudah terjadi peace terjadi peace 2026 2025 di Sharm el Sheikh di Egypt di Mesir. Itu sudah ada pertemuan itu membahas kelanjutan dari Abraham Accord. Kelanjutan dari Abraham Accord yang berusaha memperdamaikan kawasan Timur Tengah. Itu namanya Israel, Palestina, Arab Saudi, Israel dengan bangsa-bangsa Arab Muslim itu kan berantem terus. Jadi akan diadakan perdamaian di dunia lewat Abraham Accord, dan kemarin ini diadakan pertemuan di Egypt, di Mesir untuk membahas antara Hamas dengan Israel, untuk perdamaian antara Hamas dan Israel, dan semua terjadi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dan itu sudah terjadi barusan kemarin 13 September 2025 ya. Dan sudah terjadi bahwa akan terjadi kedamaian yang tidak pernah dirasakan oleh Israel. Pernah enggak Israel damai? Enggak pernah. Dari dulu, zaman dulu sampai sekarang Israel selalu perang terus. Perang terus sama Palestina, sama bangsa-bangsa sekelilingnya tuh perang terus. Dan kali ini 13 September kemarin sudah diadakan perdamaian di mana terjadi peace and security, kedamaian dan keamanan di antara bangsa-bangsa di Timur Tengah. Terus tapi apa yang terjadi? Kita lihat ayatnya. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 10. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan. Karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti apa? Pencuri. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri bagi orang-orang yang tidak mendekat kepada Tuhan. Kan Bu, kok tidak dekat gimana? Kalian baca Alkitab enggak? Kalau kamu tidak baca Alkitab, bagaimana kamu tahu rencana Tuhan? Siapa yang membaca Alkitab di sini? Kalau membaca Alkitab, kamu akan tahu rencana Tuhan. Kedatangan Tuhan tidak lagi seperti pencuri bagi orang-orang yang menjadi muridnya. Karena Tuhan akan memberitahukan hal kedatangannya kepada murid. Kalau kau dianggap sebagai pengantin perempuan, sekarang kalau pengantin laki-laki, pengantin perempuan, nanti aku datang, pokoknya kamu nunggu aja, aku enggak tahu jamnya gitu. Ya, kalau pengantin laki-laki akan selalu memberitakan kedatangannya pada pengantin perempuan, betul? Nah, kalau engkau anak-anak Tuhan, kamu akan melihat tanda-tanda kedatangannya lewat firman Tuhan yang sudah tertulis di Alkitab. Tetapi kalau engkau tidak pernah membaca firman, engkau kedatangan Tuhan akan seperti pencuri bagimu. Tetapi tidak bagi orang-orang yang percaya. Ya, kita lihat ayatnya. Karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apalagi mereka mengatakan semuanya damai dan aman, peace and security sudah terjadi, maka tiba-tiba mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan.
sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Kenapa orang malam, orang kegelapan? Oh, orang gelap itu saya kalau keluar gelap-gelap gitu. Kalau orang terang tuh saya kalau keluar cuma terang baru keluar gelap enggak. Yang disebut orang terang itu kalau hidupnya diaktifasi oleh firman. Kalau hidupmu, langkah-langkahmu hidup dalam firman itu kamu dianggap anak-anak terang. Kalau hidupmu sesuai dengan cara dunia, kamu bukan anak terang, kamu anak-anak kegelapan. Jadi kedatangan Tuhan akan seperti pencuri buat orang-orang dunia. Sebab itu baiklah kita jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi kita berjaga-jaga. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, marilah kita berbaju sirahkan iman. Harus punya iman kepada Tuhan. Kedua, kasih kepada sesama. Ingat, kita harus punya iman kepada Tuhan, kita punya kasih dan berketopokan pengharapan keselamatan. Karena keselamatan kita pada saat kita punya iman, kita mengasihi sesama kita, kita punya keselamatan di dalam Kristus. Karena Allah ini ya, satu lagi ya, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Makanya saya tadi bicara kalau saya lebih setuju ke pre-wrath tuh jadi sebelum kalau saya lebih mikir rapture itu sebelum wrath itu sebelum sangkakala. Karena di sini tertulis bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka Allah ya toh, tetapi untuk beroleh keselamatan dalam Kristus. Jadi pre-wrath itu jadi kalau saya cenderung ke meterai ke-6. Meterai ke-6, karena meterai ke-6 itu tanda-tanda langit. Setelah tanda-tanda langit baru rapture, setelah rapture baru setelah itu sangkakala berbunyi. Sangkakala tuh hujan es, terus tiba-tiba ada bola api masuk ke ini, kemudian ada api datang macam-macam lah, ada sakit apa macam itu. Jadi yang dari surga, dari heaven tak buk itu wrath, itu hukuman Tuhan. Kalau saya tidak tahu ya, saya mungkin bisa salah, tapi kalau saya bilang karena saya lihat ayat di sini, Tuhan itu tidak menetapkan kita untuk dimurkai. Jadi bisa juga pada saat meterai ke-6 baru angkat. Nah, itu sebelum Tuhan mengeluarkan sangkakala ya. Tetapi untuk beroleh keselamatan 10 yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Dan kita lihat bahwa peace and security sudah diumumkan oleh Trump. Bangsa Israel sekarang sudah hidup berdampingan damai dengan Hamas, sudah ada terjadi gencatan senjata, dan mereka sekarang konsentrasi untuk perbaikan ekonomi dan untuk mensejahteraan penduduk Gaza. Yuk kemudian lanjutnya kita sekarang lihat bahwa ini adalah Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Ini adalah meterai pertama. Kalau saya lihat ini meterai pertama. Kalau sekali saya lihat meterai pertama, berarti kita sudah tidak lagi di pre-trib. Ini sudah kuda putih ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini adalah meterai pertama. Meterai pertama itu kuda putih. Lah kudanya itu memegang sebuah busur. Jadi dia pakai kuda putih memegang busur, itu adalah tandanya menyerupai Yesus. Counterfeit itu menjadi imitasi apa? Meniru, betul. Meniru Yesus. Jadi ini menjadi meniru Yesus. Yesus datang untuk membawa damai kepada seorang. Dan ini antikris ini datang untuk membawa damai. Tetapi damai yang palsu. Kenapa damai yang palsu? Karena ada tertulis bahwa setelah dia mengadakan perjanjian damai, setelah 7 tahun dia sendiri yang akan
ngingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari ya. Itu kalau manusia ya. Manusia berjanji dan manusia bisa mengingkari. Jadi kita lihat bahwa kuda putih itu sudah keluar. Hari ini sudah keluar dan aku lihat dia akan dikaruniakan mahkota dan dia memegang sebuah panah. Memegang sebuah busur. Ini busur toh, bukan panah ya. Dia akan memegang sebuah busur. Di sini tulisannya busur. Lah, ini adalah namanya unity, peace. Unity peace. Jadi dia akan membawa kedamaian kepada seluruh dunia. Tidak ada perang, pokoknya damai. Aku datang membawa damai. Jadi dia meniru Yesus yang datang juga membawa damai. Di sini dia membawa busur. Kita lihat crown-nya dia seperti ini ya. Dan crown-nya itu adalah seperti apa? Simbol dari PBB. PBB itu UN, United Nation. Seperti ini ya. Ini crown-nya. Dan kita lihat di United Nation itu simbolnya, simbol dari United Nation. Ini United Nation ya, di New York ya, perkumpulan bangsa-bangsa di New York. Dan simbol dari gedungnya United Nation itu simbolnya seperti yang tertulis di dalam kitab Daniel. Ya, seperti ini. Jadi ada macan tutul, ada lion, ada singa, kemudian ada beruang, kaki beruang, dan ini yang akan menguasai dunia, yang akan membentuk tatanan dunia baru atau New World Order. Jadi New World Order sendiri itu pembentukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, jadi kita lihat bahwa bentuknya aja nih, United Nation make the sculpture peace and safety. Jadi peace and safety yang diagung-agungkan, kumandangkan oleh dunia itu adalah peace and safety yang palsu. Karena kuasa di dunia itu ada di tangan Tuhan. Dan ini di PBB itu mereka membuat patung seperti ini. Dan patung ini nanti akan saya jelaskan di dalam kitab Daniel. Ya, kita lanjut. Dan aku melihat sesungguhnya kuda putih dan orang yang menunggangi memegang sebuah panah dan keduanya dikaruniakan sebuah mahkota. Di sini sebetulnya bukan panah loh. Apa ini? Bo itu bukan panah. Apa? Bo itu bukan panah, itu kayaknya salah. Busur, benar ya? Busur. Dia akan memegang sebuah busur dan mahkota diberikan dan ia akan pergi menguasai dunia, conquer, mengalahkan ini dan mengalahkan ini. Kita lihat seperti ini jadi busurnya ya, ini busur dan kita lihat di sini bilang busur. Apa sih busur? Apa yang dilihat oleh apa yang tertulis di Alkitab harus dijelaskan melalui Alkitab lagi. Yuk kita belajar apa itu busur. Kita lihat busur, kita lihat di Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku. Berarti dia membawa busur, berarti membawa apa? Perjanjian. Berarti penyesat yang datang untuk membawa peace ke dunia itu tangannya membawa perjanjian. Dia akan pergi ke satu negara, ke negara lain untuk mengadakan deal agreement, perjanjian yang saling menguntungkan. Sehingga orang-orang, oh ya, menguntungkan. Oh ya, ternyata menguntungkan. Jadi mau. Ya, jadi dia datang dengan tidak pakai perang, tidak dengan pakai pedang, tidak datang dengan pakai kekerasan. Tetapi dia datang dengan damai. Dengan cara yang luar biasa. Yang membuat semua dunia akan terkagum. Kenapa? Karena datang dengan membawa perjanjian yang menguntungkan. Kalau ada orang datang kepadamu membawa perjanjian yang menguntungkan, mau enggak? Pasti banyak yang mau. Itu cara Antikris ini atau cara penyesat ini datang ke dunia dengan membawa perjanjian-perjanjian ke seluruh dunia untuk menciptakan yaitu kesatuan dunia ya. Jadi
Kita lihat ini ada lagi I set my bow in the cloud ya. Shall be. Ini kita lihat bagaimana Tuhan membawa busur di dalam kitab Nuh, Nabi Nuh. Kita lihat bahwa setelah apa? Setelah banjir, setelah apa? Air bah, setelah bah, Tuhan memberikan apa? Pelangi atau busur. Di sini bilangnya I will put my bow sebagai token for a token of covenant. Covenant itu adalah perjanjian antara aku dengan bumi. Tuhan pun memberikan pelangi sebagai perjanjian damai Tuhan dengan bumi, sebagai tanda perdamaian Tuhan dengan bumi dan manusia. Saat itu manusia adalah Nabi Nuh dan keluarganya, ya. Jadi di sini Antikris itu juga datang, penyesat itu akan datang dengan membawa perjanjian-perjanjian kepada banyak bangsa, ya. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Pada saat orang dunia bilang peace and security, maka mereka akan seperti perempuan yang melahirkan, akan tiba kesudahannya. Ya, karena karena mereka peace and security-nya bukan daripada Tuhan, tetapi dari manusia yang tidak melibatkan Tuhan. Di sini kita tahu bahwa kita tuh kalau di dunia itu ngontrak tuh istilahnya, kita tuh dunia ini adalah milik Tuhan. Matahari, air, apa yang kita hirup itu milik Tuhan. Kita tidak boleh melupakan pencipta kita. Tuhan tuh selalu ingin diingat, ya. Jadi kita lihat bahwa di sini mereka mau menciptakan peace kayak apa. Tapi kalau tidak sama Tuhan, peace dan security itu sia-sia. Kita lihat lagi ayatnya. Yuk. Nah, kita lihat bahwa ada terjadi di Middle East peace and security ini barusan kemarin tahun ini. Ini diadakan di Oktober. Kemarin Oktober, 13 Oktober 25 baru saja terjadi. Baru sebulan. Dan ini adalah menjadikan mengkonfirm itu menegaskan perjanjian yang dibuat 2020 kemarin, tahun 2020 Abraham Accord itu menegaskan tahun ini 2025. Jadi sudah ditegaskan lagi, ditambah dengan Hamas dan keadaan sekelilingnya, 11 Hamas Gaza itu dimasukkan ke dalam perjanjian untuk persatuan keamanan negara. Kita lihat ini adalah barusan terjadi International Peace Summit di Sharm El Sheikh itu di Mesir kemarin 13 Oktober 2025. Lah ini saya mau lihat, kalau tadi penyesat pakai busur, Tuhan pakai apa? Kita lihat Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai busur, Tuhan pakai pedang, datang dengan memakai pedang yang ada di mulutnya. Kita baca ayatnya. Aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, Tuhan datang malah dengan penghakiman, penyesat datang dengan damai. Tuhan datang dengan penghakiman, penyesat datang dengan damai. Nah, jadi sehingga semua orang lebih percaya kepada penyesat. Kemudian kita lihat, dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Tadi mahkotanya seperti mahkota PBB, simbol PBB. Tetapi mahkota di sini beda dengan mahkota yang tadi. Kalau di sini banyak mahkota namanya Royal Crown, adalah King Crown, adalah raja, dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya banyak mahkota, dan daripadanya tertulis suatu nama yang tidak ketahui siapapun kecuali dia sendiri. Jadi kalau Tuhan mahkotanya adalah Royal Crown, dia datang di sini tidak ditulis ya, pakai pedang di dalam mulutnya. Jadi Tuhan datang dengan pedang di dalam mulutnya untuk mengadili. Tetapi kalau Antikris coba tadi sebelumnya apa? Kalau Antikris tadi yang lagi sebelumnya. Nah, kalau Antikris tadi dia datang dengan apa? Dengan busur dan seperti ini, ya. Beda sendiri apa namanya? Ini namanya triumph, sebuah mahkotanya crown of
namanya Stefanos. Antikris datang dengan crown-nya beda. Crown-nya tuh beda. Namanya Crown of Triumph. Dia datang membawa damai, tapi kemenangan. Aneh loh. Berarti mereka damainya damai-damaian. Damai palsu dengan tujuan untuk menundukkan negara-negara. Karena di sini kita lihat mahkotanya ada Stefanos, crown kemenangan. Kalau Yesus tadi coba lagi. Kalau Yesus crownnya raja. Namanya dia Dema, dia datang sebagai raja yang menghakimi. Jadi itulah counterfeit. Dan ini sudah terjadi, datang di Egypt untuk menganulir. Terus apa kata Tuhan? Setelah peace and security datang, apa katanya? Apa kata Tuhan? Akan terjadi seperti perempuan yang melahirkan. Ini sudah terjadi 13 Oktober. Akan terjadi seperti perempuan yang melahirkan. Kemudian kita lihat di ayat Sakaria. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan akan ditudiri, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Tapi selebihnya dari bangsa itu tidak kan ya. Katanya peace. United Nation katanya peace, security. Kok tiba-tiba ada penyerangan ke Israel? Ya, kita lihat ayatnya yuk. Kita lihat ayatnya. Nah, kita lihat ayatnya. Setelah peace and security, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ezekiel. Yeskiel 38 ayat 10 sampai 13. Jangan dikira ini peace. Di dalam keadaan peace dan security, Tuhan malah benar-benar datang dan akan menggerakkan orang-orang untuk membantai Israel. Sebentar lagi akan perang. Kita harus bereskan hati kita. Ya, nanti saya akan kasih tahu untuk kita yang karena Israel jauh kita di sini. Ya, pada saat Tuhan datang kembali, sekarang ini adalah saatnya Tuhan ngadain pemisahan. Siapa yang kambing, siapa yang domba. Ingat kalau hari-hari ini ada banyak pencobaan, ada banyak godaan, ada banyak kesesakan, ada banyak penderitaan. Jangan engkau menjauh sama Tuhan. Imanmu lagi diuji. Ingat tadi bilang headache tadi yang lagu pertama, headache in the storm, apa? Pusing di dalam storm itu won't last forever. Apa? Tidak akan berlangsung lama. Headache-mu, penderitaanmu tidak akan berlangsung lama. Hari-hari ini adalah hari akhir, ini adalah hari ujian. Dimana kalau engkau susah, lagi sepi, ya wes kamu bersyukur kalau sepi. Kenapa kalau bersyukur? Pada saat kamu dalam zona nyaman engkau akan melupakan Tuhan. Tapi pada saat penderitaan engkau akan duduk di kaki Tuhan. Saat itu imanmu dibangkitkan, rohmu dibangkitkan, engkau akan menyala-nyala lagi seperti 5 gadis pandai. Tapi pada saat engkau di dalam zona nyaman, semua baik-baik saja. Uang lagi banyak, lagi dapat gangto, lagi seneng, engkau tidak akan punya waktu untuk duduk dalam kaki Tuhan. Jadi bersyukurlah untuk banyak penderitaan. Kalau ada banyak penderitaan terjadi, kamu akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kamu imanmu ditumbuhkan, rohmu menyala-nyala, saat Tuhan datang kamu selamat. Tapi pada saat Tuhan datang engkau lagi menjauh dari Tuhan, engkau akan seperti 5 gadis bodoh yang pelitanya minyaknya padam. Ingat ya, kalau terjadi penderitaan itu baik, ingat penderitaan tidak akan last longer, tidak akan beruntun lama. Ingat pada saat kau tetap percaya, pada saat kau tetap berdoa, pada saat kau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti pertolongan terjadi. Di situ Tuhan akan melihat bahwa imanmu, pertolonganmu, harapanmu hanya pada Tuhan. Dan saat itu keselamatan akan terjadi ya. Kita lihat ayatnya. Ini setelah peace and security, apa yang Tuhan lakukan? Beginilah firman Tuhan, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Ini akan timbul niat dalam hatimu, engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit, bergerak,
menyerang tanah dan kota-kotanya tanpa tembok. Jadi Israel itu disebut negara tanpa tembok. Kenapa? Walaupun Israel banyak dikasih tembok, termasuk perbatasan Gaza dikasih tembok. Tetapi istilahnya tanpa tembok, sekarang Israel udah gencatan senjata. Dia merasa sudah aman. Aduh, sekarang aku bisa nurun ke senjata. Selama ini bertahun-tahun perang, sekarang aku sudah aman. Sudah banyak negara-negara yang mendatangani perjanjian aman. Jadi keamanan spiritual yang dijanjikan oleh orang-orang, jadi Israel itu merasa aman. Ya, jadi sudah enggak takut lagi diserang. Tetapi di sini bilang engkau di sini bilang aku akan bangkit bergerak menyerang tanah dan kota-kotanya tanpa tembok. Tanpa tembok itu jadinya Israel itu sudah tanpa tembok itu istilahnya Israel sudah tidak lagi takut-takut untuk diserang, ya. Ini adalah kesan spiritual. Kemudian akan mendatangi orang-orang yang hidup dengan tenang dan diam dan aman dan tentram. Mereka semuanya diam dalam tembok atau palang dan pintu gerbang. Ini Israel. Sudah peace and security antara semua negara Arab dan semua negara Israel, damai sejahtera. Israel bisa tenang-tenang. Di tanah You bisa santai-santai, bisa ketawa. Yang tadinya perang terus bisa tertawa. Tapi ternyata ada pada hari itu timbul niat jahat hatimu dan kau membuat rancangan jahat. Ini untuk Gog dan Magog. Peperangan Gog dan Magog. Saya lupa harusnya ayat sebelumnya itu. Peperangan di Gog dan Magog, ya. Di Gog dan Magog itu apa? Bangsa Rusia, bangsa Iran, bangsa Turki. Jadi pada saat mereka mendatangani peace and security di Israel, di orang-orang Rusia, Turki, dan Iran itu mereka mencapai kesepakatan untuk menyerang Israel. Karena tujuannya apa? Ini lihat nih. Ini adalah Gog and Magog. Terus kemudian engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengucungkan tanganmu terhadap reruntuhan yang sudah didiami kembali. Reruntuhan didiami kembali itu Israel itu sudah tersebar luas. Kemudian menjadi satu negara yang baru, ya toh, tahun 48 Israel menjadi satu negara. Dan kemudian Israel membangun kembali dan menjadi kaya. Israel kaya raya, banyak nuklir, banyak teknologi, banyak apa saja, pertanian, perikanan itu luar biasa. Israel menjadi kaya setelah dia disebarkan Tuhan jadi reruntuhan, dia membangun negara kembali, Israel menjadi kaya. Dan kemudian mereka sudah mempunyai ternak, harta benda. Jadi setelah Israel dikembalikan tahun 148, Israel sudah menjadi bangsa yang kaya. Kemudian negeri Sheba dan Dedan beserta pembelinya, barangnya, negeri Tarsis beserta pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak-ternak dan benda untuk melakukan perampasan yang hebat. Jadi negara Iran, negara Turki, negara Rusia menginginkan apa? Ladang gas raksasa di Israel. Di Israel itu ditemukan ladang gas raksasa barusan ini. Jadi dia sampai ekspor ladang gas itu ke Mesir. Dari ke Mesir, ke negara-negara ekspor. Dan ini ada di perairan apa? Laut Israel, Laut Mediterranean Israel. Di sini tuh ladang gas. Kayak energi, aku enggak tahu energi apa. Jadi Rusia, Iran itu penghasil nuklir kan. Wah, ini ada ladang gas energi. Waduh, di Israel. Jadi mereka menginginkan untuk Iran, untuk Israel. Jadi mereka mengadakan penyerangan untuk merebut ini. Makanya di sini disebutkan di Yeskiel nih sebelumnya ya. Kita kalau mau nanti baca sebelumnya itu mengenai Gog and Magog. Ini adalah di sini adalah gasnya milik Israel. Gasnya milik Israel yang pengen dikuasai oleh negara Iran, Turki dan Turki dan Rusia. Yuk lanjut. Nah ini, sebab itu aku bernubuat.
Hai anak manusia, katakan kepada Gog. Gog itu adalah bangsa Rusia. Beginilah firman Tuhan, Allah ketika umatku sedang diam dengan aman. Tadi apa? Diam dengan aman. Sekarang orang Israel lagi diam dengan aman. Setelah umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Siapa sing nyuruh bergerak? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Nih, sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada Gog itu kepada bangsa Rusia. Dia bilang, ketika umatku Israel sedang peace and security, dia bangga. Kenapa? Hei, aku bangga. Orang-orang sebelah-sebelahku peace and security sudah mendukung aku, kita tidak perang. Mereka sedang bangga dengan perjanjian damai yang dijanjikan dengan tadi orang-orang itu, orang-orang Arab dan sekitarnya tadi, bangsa Arab, Amerika juga. Terus kemudian ketika umatku di Israel sedang diam dengan aman, pada waktu itu engkau akan bergerak. Jadi Rusia akan bergerak di saat-saat ini. Kita lihat nanti ini Desember, November, Desember, Januari akan terjadi perang yang dahsyat dari bangsa Rusia melawan Israel. Kita lihat lagi. Kemudian engkau akan datang dari tempatmu dari utara sekali. Utara itu Rusia. Kalau north itu Cina. Kalau north, utara, kalau timur itu Cina. Kalau utara itu bangsa Rusia. Akan datang dari tempatmu utara sekali. Engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Jadi Rusia itu kalau gempur tidak sendirian dengan banyak bangsa. Dia akan melibatkan Irak, dia akan melibatkan Turki, dia akan melibatkan Korea Utara, dia akan melibatkan Sudan, banyak lagi. Rusia akan dengan banyak bangsa akan melawan Israel. Kita lihat. Dari banyak sekali dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan kuat dengan pasukan. Kalau dulu kuda, sekarang apa? Tank, ya. Kalau dulu kuda, sekarang tidak ada kuda ya. Sekarang tank, pesawat, apa itu? Ya kan? Jadi akan banyak penggempuran dari negara Rusia dan sekutu-sekutunya yang akan mengajak-ngajak lagi untuk mengempur Israel. Dan engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Wow, berarti Israel akan dikepung oleh seluruh dunia. Sebentar lagi itu. Kemudian pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu. Dan aku membawa engkau untuk melawan tanahku. Tanahku itu Israel. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Karena mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak peduli sama Tuhan. Makanya kalau kita hidup bahagia, hidup diberkati, peduli sama Tuhan. Karena Tuhan bisa mendatangkan penyakit, bisa mendatangkan mara bahaya, bisa mendatangkan apa itu bisa datang. Tetapi kalau engkau peduli sama Tuhan, itu akan dijauhkan dari engkau. Kita lihat ayatnya lagi. Pada hari yang kemudian, hal itu aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Jadi Tuhan akan membawa bangsa-bangsa Rusia dan DKK untuk melawan Israel. Supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat itu akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Kenapa? Karena pada saat mereka melawan Israel, Tuhan akan menunjukkan mujizatnya yang luar biasa. Akan terjadi hujan badai, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan terjadi bencana-bencana alam, tanda-tanda langit, semua akan tunjukkan di hadapan bangsa yang akan berkumpul melawan Israel. Itu Tuhan, ya. Beginilah firman Tuhan, engkau itu tentang siapa aku sudah berfirman. Pada hari-hari dulu kala perantaraan hamba-hambaku yaitu nabi-nabi Israel. Bertahun-tahun sudah bernubuat pada waktu bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Jadi setelah hari ini Israel ada peace and security. Sebentar lagi akan terjadi perang antara negara-negara Rusia melawan Israel. Ya, terus itu adalah ini ditandai dengan
Tadi kuda apa putih ya? Tadi kuda putih ya, yang bawa busur ya, membawa perjanjian kepada seluruh bangsa. Kemudian Tuhan mendatangkan apa? Kuda merah. Kuda merah apa? Perang. Akan terjadi perang dunia ketiga sebentar lagi. Majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil Tadi orang penyesat datang membawa damai. Kemudian ini lihat, kuda merah akan mengambil damai. Sejahtera. Damai yang dari manusia tidak akan last longer. Tidak akan bertahan lama. Karena sebentar lagi kuda merah datang. Damai yang hanya sebentar saja dirasakan oleh Israel dan bangsa-bangsa akan diambil kembali dan seluruh dunia akan pecah perang, ya. Kuda merah padam yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi sehingga mereka saling yang tadinya, weh, tanda tangan, damai, yuk keuntungan, kamu dapat untung, saya dapat untung. Sekarang saling nusuk, satu lain. Itu yang terjadi. Ya, kemudian kita lihat ayatnya selanjutnya, yuk. Pada waktu itu, pada saat Gog itu Rusia, datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amarahku akan timbul. Dalam murkaku, dalam cemburuku, dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi. Habis itu apa? Habis kuda merah, Tuhan ngasih gempa bumi. Akan ada habis perang ke Israel, akan ada gempa bumi yang dahsyat. Dahsyat di tanah mana? Israel. Supaya apa? Sing nyerang tuh lihat, wow, ini Tuhan yang maha perkasa, yang aku tidak kenal. Bangsa-bangsa itu kan tidak mengenal Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini loh aku Tuhan yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Ini loh aku Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan di hadapan bangsa-bangsa bahwa aku tetap berkuasa atas pemerintahan manusia. Sekalipun kamu jadi raja, sekalipun nuklirmu banyak, buat aku itu tidak penting. Kamu tak buka ke earthquake apa? Gempa bumi, nuklirmu ambles mati gimana? Maksudnya alat-alat nuklirmu ambles masuk ke tanah, kamu bisa nembak apa? Betul ya? Betul ya? Kalau Tuhan mengambil matahari dibuat jatuh, akhirnya gelap gulita, kamu mau perang susah nggak? Susah, perang luput terus tidak kelihatan. Betul nggak? Jadi semua kekuatan manusia dibuat worthless di hadapan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Gempa bumi yang dahsyat terjadi. Ikan di laut, burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi dan semua manusia akan gentar melihat wajahku. Ya, terus semua manusia di atas bumi akan gentar. Gunung akan runtuh, lereng gunung akan longsor, tiap tembok akan roboh ke tanah. Tuh. Jadi sekalipun kamu punya senjata peralatan perang yang hebat, kalau Tuhan buat earthquake juga pada mati semua orangnya, yang tentara-tentara pada mati ke earthquake. Senjatanya, tank-tanknya, tank-tanknya, peralatan nuklirnya juga kalau jatuh di tanah mau apa? Jatuh di apa? Dibukanya tanah sama Tuhan? Nggak bisa juga. Makanya kita lihat. Kemudian aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah Tuhan. Sehingga pedang seseorang akan memakan yang lain. Ya. Kemudian aku akan menghukum dia dengan sampar. Kemudian dikasih sampar. Akan terjadi sampar. Kenapa? Nanti dunia akan terjadi sampar. Lah, sampar itu apa? Nih, akan terjadi kekeringan. Saat perang terjadi kekeringan enggak? Secupak gandum sedinar. Jadi pada saat kamu perang dunia ketiga akan terjadi kekeringan. Kenapa? Karena tanah tidak menghasilkan tumbuhan. Tanah tidak menghasilkan beras, banyak ternak ikan yang mati. Kamu mau makan apa? Ya, kemudian kita lihat ini apa ini? Kemudian aku akan menghukum dia dengan sampar. Nah, ini tadi
apa kuda kuda hitam sudah keluar. Habis itu kuda babis merah, kuda hitam keluar. Kuda hitam itu kekeringan, kekurangan bahan makan karena perang. Pada saat nuklir semua hutan hancur, semua tanah hancur, semua ikan mati, semua ayam, sapi mati. Kamu mau makan apa? Sayur nggak ada, beras nggak ada apa-apa. Kayaknya harus nanam sendiri di rumah. Ya, mati. Kemudian kita lihat, setelah ini keluar lagi kuda hijau. Kuda hijau itu apa? Kuda hijau kita lihat. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah, keempat makhluk berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi akan terjadi kuda hitam keluar, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur itu adalah minuman orang kaya. Jadi akan ada gap antara orang kaya dengan orang miskin. Karena 1 kilo beras saja harganya jadi mahal. Yang kaya, yang konglomerat bisa beli. Tetapi orang yang miskin atau orang yang middle sudah kesusahan untuk beli. Ya. Kemudian kita lihat, habis itu kuda hijau keluar. Aku melihat sesungguhnya ada hijau kuning yang menunggangnya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi dan membunuh dengan pedang dan kelaparan dan sampar dan binatang buas. Jadi kemudian nanti akan ada binatang buas yang makan orang. Ada binatang buas yang makan orang, ada sampar, ada penyakit-penyakit akan datang. Kita lihat di sini. Aku akan ini di Yeskiel, aku akan menghukum dia dengan sampar, tumpahan darah, aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api dan hujan belerang ke atasnya, ke atas tentaranya, ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan dirinya di hadapan bangsa-bangsa yang banyak dan mereka akan mengetahui akulah Tuhan. Jadi Tuhan akan mengadakan banyak jadi banyak mujizat-mujizat di langit, banyak ada earthquake, ada apa untuk menunjukkan berkuasanya Tuhan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dengan awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya sudah terjadi, bangkitlah karena penyelamatanmu sudah dekat. Kalau sudah mau masuk ke perang-perang yang sudah mulai parah itu, pasti kita semua akan diangkat. Karena janji Tuhan, ini masih kuda ya. Janji Tuhan apa? Aku tidak akan membawa kamu ke dalam penghukumanku. Aku akan membawa penyelamatan. Jadi kalau saya lihat, kalau enggak pre-tribulation bisa ke seal ke-6. Seal ke-6 itu adalah setelah kuda ke-4, setelah kuda setelah kuda ke hijau, itu kemudian ada tanda-tanda di langit. Tanda-tanda langit kayak bulan, bintang itu baru. Saat itu Tuhan berkata, kalau semuanya sudah terjadi, angkatlah kepalamu, bangkitlah, karena sebentar lagi Tuhan sudah datang. Maka Tuhan bilang orang akan melihat anak manusia datang di awan-awan. Ini di awan-awan. Manusia datang di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, jadi kita tahu bahwa pada saat semuanya ini terjadi, kalau anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan mengalami seperti ini. Kenapa penghukuman datang kepada bangsa Israel? Kenapa penghukuman datang kepada bangsa Israel? Karena sampai sekarang bangsa Israel tidak mengakui Yesus. Sampai sekarang bangsa Israel tidak mengakui Yesus. Dia masih mengharapkan Mesias yang akan datang. Ini akan dibangun bait Allah yang ke-3 di Yerusalem. Kemudian kalau ditanya, apakah kamu menantikan Mesias? Ya, kami menantikan Mesias. Tapi bukan Mesias yang selama ini kamu puja-puja. Kata orang Yahudi, Mesias kami harus berasal dari raja yang akan datang. Dia harus berasal dari raja
Dia akan datang ke dunia membawa damai dan Mesias itu akan membangun bait Allah. Jadi sampai sekarang umat Yahudi masih merindukan kedatangan Mesias. Dan mereka mempunyai 3 kriteria Mesias itu. Dia harus dari kalangan raja dan akan membangun kerajaan di bumi. Itu Mesias kriterianya. Harus dari raja dan membangun kerajaan di bumi. Dan kedua dia harus membawa damai, mempersatukan bangsa-bangsa. Dan yang ketiga harus membangun bait Allah. Dan nanti penyesat yang akan datang ke dunia akan melakukan seperti apa yang diminta bangsa Yahudi. Penyesat itu antikris akan datang, dia akan berasal daripada raja. Dan kemudian dia akan membangun bait Allah. Dia akan mengadakan perdamaian ke dalam seluruh dunia walaupun damainya palsu. Padahal kedamaian yang dia datangkan untuk conquer, untuk menjadi triumph. Triumph itu pemenang. Dan untuk menindas segala bangsa-bangsa yang lain. Itu yang terjadi ya di muka bumi ini. Yuk, habis itu lanjut. Apa ini? Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat bahwa apa itu kemunculan antikris. Tadi saya bilang soal antikris. Kita lihat kemudian kemunculan antikris. Kemudian aku dalam penglihatan malam itu tampak saukar binatang keempat. Binatang keempat itu yang sudah terjadi sekarang. Binatang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap, meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terlalu, ia bertanduk 10. Bertanduk 10 itu artinya, binatang itu artinya empire. Empire itu daerah. Binatang itu daerah. Sedangkan tanduk itu raja. Ada 10 raja yang berkuasa saat ini. Sementara aku memperhatikan tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang lain kecil. Sehingga tidak dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti menyombong. Jadi kita sudah belajar waktu itu di kitab Daniel. Kitab Daniel ya. Kitab Daniel, ini Babylon. Kitab Daniel ini adalah kalau tidak ngerti baca Alkitab ya sulit ya. Harus belajar mengenai kitab Daniel. Ada di YouTube GBI Harvest mengenai kitab Daniel. Kita tahu bahwa kita sekarang masih ada di bawah kaki-kaki ya. Kita ada di kaki, atas itu Babylon, kedua Medo Persia, Greece, kemudian Roman itu jadi 2, kiri dan kanan. Kita lihat bahwa Roman itu jadi 2, kiri dan kanan, dan kita ada di kaki. Sekarang saya tidak usah jelaskan ya. Kita ada di kaki ini. Posisi ini adalah lambang pemerintahan dunia sejak dari dulu sampai sekarang. Dan kita sekarang ada di kaki. Di kaki itu apa yang menguasai? Kita ada di kaki, kalau namanya kaki, kita punya kaki kiri, kaki kanan. Ya, kaki kiri dan kaki kanan. Ini ada revive Islamic Khalifat. Jadi yang di bawah itu sudah dikuasai oleh 10 negara-negara Islam. Jadi kita tahu bahwa sekarang negara Islam sudah dikumpulkan jadi satu dan nanti mereka akan membentuk suatu aliansi. Aliansi itu persatuan dengan 10 raja-raja. Ya, yuk kita lihat lanjutnya. Kita lanjut. Nah, kita lihat tadi dilihat binatang yang keluar itu memiliki tanduk 10. Kita lihat ayatnya di Wahyu. Ini binatang yang sama di kitab Daniel, itu terjadi di binatang yang sama di kitab Wahyu. Kita belajar lagi. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2, 7 sampai 8. Aku melihat seekor binatang keluar dari laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, pada kepalanya tertulis nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut naga, singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, bangsa dan bahasa. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah.
Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kehidupan yang telah disebut. Jadi setiap orang yang tidak mengenal Tuhan pasti penyembah, sudah pasti penyembah. Orang Kristen belum tentu. Dia bilang gini, setiap orang yang diam di atas bumi akan menyembah. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba. Jadi kalau setiap orang yang tidak mengenal Kristus, berarti kalau engkau tidak mengenal Yesus, berarti namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Itu pasti dengan sukarela menyembah binatang itu, yaitu antikris. Kita lihat kepalanya apa saja tuh, tadi bilang dia punya kepala 7. Kepala 7 itu siapa saja? Kita lihat kepala 7 itu satu, Egypt itu apa? Mesir, ini kepala 7 ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kepala 7 itu apa? 1 Mesir, kedua Suriah, ketiga Irak, ketiga Iran, ketiga Yunani, keempat Roma, kelima Islamic Caliphate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terakhir adalah negara-negara Islam. Jadi kita tahu kepalanya itu apa? Dari Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, Roma, Islamic Caliphate. Islam itu United Arab ya, semua ya. Jadi ini adalah bangsa-bangsa yang akan melawan Israel nanti. Ya, jadi ini yang akan bangsa-bangsa yang akan berkuasa di Antikris nanti. Adalah bangsa Mesir, Suriah, Irak, Iran, Yunani, Roma dan Islam. Dan 10 mahkota itu apa? 10 mahkota itu raja-rajanya. Akan ada raja-raja kepala 7 di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Jadi 10 mahkota itu adalah 10 mahkota adalah raja-raja yang berkuasa atas di tempat ini. Raja-raja di tempat ini. Setiap raja-raja di tempat ini akan bergabung jadi satu menjadi kekuatan antikris yang akan menguasai dunia, ya. Jadi itu aja, kita lihat bahwa ini di kitab Wahyu di sini naga disebutkan sebagai iblis. Iblis itu siapa? Saat ini iblis juga sudah menjelma sebagai manusia. Kenapa? Karena dia yang menguasai dunia, dia yang menguasai Federal Reserve, menguasai keuangan dunia dan menguasai politik, menguasai semua pangan, papan, semua. Jadi sudah ada satu tangan yang menguasai semuanya itu. Ya, itu adalah dipakai Tuhan untuk memberikan kuasa kepada semua itu. Kenapa kok memberikan kuasa? Pinjaman. Setiap negara tuh butuh utang enggak? Butuh utang enggak? Butuh. Untuk membangun negara butuh utang enggak? Semua negara pasti pernah punya hutang. Dan hutang itu didapat dari Federal Reserve, yaitu di Amerika Serikat yang mencetak uang, yang membuat uang. Jadi setiap negara-negara itu di dalam kekuasaan Federal Reserve, yaitu si naga ini yang akan memberikan kuasa, kekayaan, kedudukan, posisi, jabatan, dan masuk ke dalam pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia. Jadi itulah yang menjadikan pemerintahan satu pemerintahan, satu mata uang, satu agama. Ada orang yang berkuasa yang di atas, yang memberikan pinjaman kepada seluruh dunia, memberikan fasilitas, semua keuangan, semua pangan, kesehatan, semua itu dipegang oleh satu tangan, yaitu yang disebut adalah naga, ya. Jadi naga ini memberikan kekuasaan kepada negara-negara ini untuk muncul sebagai antikris. Itu saja. Besok lain kali kita bisa lanjutkan mengenai agenda antikris. Coba agenda antikris coba. Agenda antikris. Enggak ada ya agendanya aja.
yang agenda ya ini adalah agenda Antichrist. Hati-hati ya, kita tidak mau masuk ke dalam masa ini. Kita bisa baca agendanya dan ini membuat kita ketar-ketir. Ketar-ketir itu ngeri. Pertama ya, apakah agendanya New World Order? Ya, 1 pemerintahan dunia, 1 mata uang non tunai. Kita sekarang sudah tidak pakai tunai ya, pakai QRIS ya. Kita sudah pakai QRIS. Nanti QRIS-nya kita sudah pakai QRIS kan pakai di HP. Betul ya, kita pakai di HP ya. Lama-lama HP sudah tidak ada. Itu Bill Gates bilang tahun ini adalah tahun terakhir buat smartphone. Smartphone akan ditiadakan. Smartphone akan masuk ke mana? Ke chip. Betul. Bill Gates sudah berkata bahwa tahun ini adalah tahun kematian daripada smartphone. Sekarang smartphone, teleponmu sudah akan tidak ada lagi, akan masuk ke dalam chip. Tetapi Tuhan berkata barang siapa yang menerima chip dan tanda itu, kamu akan dibuang ke neraka selama-lamanya. Ya, tetapi dia tuh, ini kita lihat tandanya. 1 mata uang non tunai. Kalau kamu tidak punya chip, kamu tidak bisa makan. Tidak apa-apa Bu, saya punya uang cash. Kamu membawa uang cash di rumah. Oh, saya tanam di dalam tanah. Kamu pergi bawa uang cash ke Indomaret. Maaf, kita sudah tidak terima cash. Uang cashmu buat apa? Buat kipasan. Kamu mau bawa uang cash di rumah? Maaf, sorry, kita sudah nggak terima cash. Buat apa uang cashmu? Nggak berguna. Kamu pakai di tangan, dah kamu menjadi milik Antichrist. Kita lihat tandanya. 1 pemerintahan dunia, 1 mata uang non tunai, 1 bank sentral dunia. Jadi bank-bank akan ditutupi semua. Cuman ada 1. Bank BCA, Bank Niaga, Bank Panin, Bank apa? Nggak bakal ada lagi. Sebentar lagi kamu akan melihat kolaps. Kolaps itu apa? Kehancuran bank-bank di dunia. Karena hanya 1 bank, yaitu Federal Reserve Bank. Kemudian berakhirnya kedaulatan negara. Tidak ada republik, tidak ada demokrasi. Hanya 1 pemerintahan di bawah Antichrist. Kemudian akhir dari sebuah milik pribadi. Kamu punya rumah, punya mobil, diambil oleh negara. Terus kamu sistemnya sewa. Sekarang mobilmu kamu sewa, rumah kamu sewa, bukan tidak ada hak milik. Terus akhir dari unit keluarga. Kenapa? Kamu yang punya anak, kamu tidak boleh merawat anakmu. Yang merawat harus negara. Perawatan, pendidikan anak diserahkan kepada negara. Terus kemudian depopulasi itu mengurangi jumlah penduduk. Jadi akan banyak yang mati, ada banyak yang pokoknya banyak mati. Pengurangan jumlah penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk. Vaksin itu menyebabkan kemandulan. Jadi ada vaksin disanksi supaya menurunkan kelahiran. Kemudian kepadatan penduduk, beberapa vaksin wajib. Pendapatan dasar universal penghematan. Jadi pada saat kamu punya chip, nanti kamu datang ke pasar, aku mau beli daging. Mau beli apa? 5. Maaf. Restriction itu apa ya? Pelarangan. Kamu kemarin sudah beli daging 1 kilo. Hari ini diperbolehkan hanya 1 kilo. Nah, besok lagi datang, maaf, daging kemarin kamu sudah beli 1 kilo. Hari ini tidak boleh daging. Maka bolehnya ini saja. Itu sudah mulai restriction, ya. Kemudian apalagi masyarakat microchip untuk pembelian, perjalanan, pelacakan dan pengendalian harus pakai microchip. Kalau kemana-mana ke luar negeri kemana harus pakai chip. Kalau tidak pakai chip kamu ditolak untuk traveling, ditolak untuk kemana-mana. Terus sistem kredit sosial dunia. Kredit sosial itu jadi gini. Kalau kamu sudah pakai chip,
kamu ngomong sesuatu yang melawan pemerintah, menegur pemerintah, kamu langsung dapat kredit. Uangmu di bank, kan di sini misalnya kamu punya 1 juta. Uangmu didedak berapa poin karena kamu sudah beromong yang tidak untuk pemerintah. Jadi uangmu pemerintah akan Antikris akan mengatur uangmu ada berapa, langsung dididak kalau kamu melakukan pelanggaran. Dididak karena kamu speeding itu apa namanya? Speeding itu apa? Ngebut. Kamu sudah speeding, uangmu di bank dididak segini karena melakukan speeding. Itu namanya implementasi sistem kredit sosial dunia. Triliunan peralatan terhubung ke 5G. Sekarang udah 5G toh. Di Cina sekarang 10G Cina. Anak-anak akan dibesarkan oleh pemerintah. Sekolah, perguruan tinggi, universitas yang dimiliki dikendalikan oleh pemerintah. Akhir dari transportasi pribadi, akhir dari memiliki mobil. Semua bisnis milik pemerintah, pembatasan perjalanan udara yang tidak penting, manusia terkonsentrasi ke kota-kota zona pemukiman manusia. Jadi namanya ada 15 menit city, namanya 15 minute city. Jadi pemerintah akan membuat satu daerah jadi 15 menit city, dekat kemana-mana, dekat ke sekolahan, dekat ke mana, dekat ke sekolahan, dekat ke rumah sakit, dekat ke grocery. Jadi kamu di tempat satu ini bisa diawasi, tidak boleh kemana-mana. Ya, terus kemudian manusia akhir dari pertanian pribadi dan pengembalaan ternak, akhir dari rumah keluarga tunggal, penggunaan lahan terbatas yang melayani kebutuhan manusia, larangan obat alami non-sintetik dan obat naturapi. Obat non-sintetik itu larangan penggunaan herbal. Herbal akan dilarang. Karena yang boleh adalah obat-obat buatan farmasi. Kenapa? Karena farmasi punyaannya dia. Ngerti nggak? Jadi itu yang terjadi. Kalau kita ketinggalan, tapi kita tidak mau tertinggal, kita bereskan hati kita mau meninggalkan apa yang menjadi kita lekat dengan dunia, kita mau bersandar sama Tuhan. Karena ini Tuhan izinkan enggak? Yes, Tuhan izinkan. Di dalam kitab bilang Tuhan akan memberikan kuasa kepada si Antikris untuk menguasai manusia 3,5 tahun lamanya, untuk berkuasa atas manusia. Semua Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan kita dikuasai oleh orang jahat, tapi Tuhan juga tidak izinkan kalau kita benar-benar bersandar sama Tuhan, menjadi milik Tuhan, kita akan dijauhkan dari murka Allah. Itu janji Tuhan. Jadi sudah saatnya kita membawa hidup kita sungguh-sungguh supaya jangan terjadi pada saat Tuhan datang ke dunia ini kita tidak tertinggal, ya. Tuhan Yesus memberkati.